Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya perkenalkan, kami dari kelompok 50 dari praktikan Laboratorium Sistem Komputer. Kesempatan kali ini dengan saya yaitu Muhammad Fadli dengan NPM 21035 dan partner saya. Nama saya Abdi Haris Pratama dengan NPM 210320100076. Untuk modul 4B sendiri, di sini kita mengambil studi kasus yaitu analisis simulasi alur produksi ikan kaleng PT Samyun Fish menggunakan software FlexSim. Untuk yang pertama di sini terdapat abstrak, yaitu PT Samyun Fish merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur dengan hasil produksi berupa ikan kaleng. Perusahaan ini memerlukan proses produksi yang optimal agar banyaknya permintaan produk dapat ditangani. Namun, dalam pelaksanaan produksi terjadi kemacetan atau bottleneck. Hal ini menyebabkan banyak pesanan yang tidak dapat ditangani dengan baik sehingga tidak dapat memenuhi permintaan konsumen. Untuk membantu memecahkan masalah tersebut dapat menggunakan software FlexSim, yaitu salah satu jenis perangkat lunak atau software untuk mengetahui letak bottleneck serta tingkat produktivitas perusahaan berdasarkan persentase idle dan kuantitas produk. Hasil dari penelitian ini adalah diketahui adanya kemacetan atau bottleneck yang disebabkan oleh komponen yang kurang sesuai. Dari banyaknya produk yang masih bisa diproses terdapat pada ikan sarden yaitu sebanyak 400 dan pada mesin packaging 2 menjadi tingkat produktivitas tertinggi karena memiliki persentase idle sebesar 0,22% dan presentasi processing sebesar 99,78%. Tingginya nilai processing suatu mesin menyebabkan rendahnya nilai idle suatu mesin. Begitupun sebaliknya, rendahnya nilai processing suatu mesin dapat menyebabkan tingginya nilai idle dari suatu mesin. Untuk itu, agar tidak terjadi idle pada mesin, dapat ditambahkan mesin agar proses produksi bisa berjalan dengan baik. Lalu di sini terdapat bahasa Inggrisnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner saya. Baik, untuk bagian pendahuluan sendiri dari abstrak yang kami ambil sendiri tadi, yaitu merupakan membahas mengenai dunia perindustrian, persaingan bisnis yang semakin ketat dan sulit. Oleh karena itu, di sini pada praktikum kali ini kita melakukan perencanaan jumlah produksi supaya bisa optimal dan diharapkan dari pihak perusahaan kami akan menghasilkan jumlah produksi yang sesuai dengan besarnya kebutuhan dan permintaan konsumen. Mungkin bisa di slide. Untuk dalam pendahuluan sendiri, di sini isinya kita mengambil dari beberapa referensi jurnal dan buku. Lalu kita masuk pada studi kasus. Di sini studi kasusnya adalah mengenai permasalahan produksi karena seiring terjadi kemacetan dari proses produksi ikan kaleng PT Samyun Fish. PT Samyun Fish sendiri merupakan perusahaan industri yang bergerak pada bidang makanan ikan kaleng. Perusahaan ini menjadi pionir pertama penghasil ikan perkemasan ikan kaleng di Indonesia. Ikan kaleng PT Samyun Fish sendiri menjadi ikan kaleng yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Selain harganya yang relatif murah dan mudah diperoleh, ikan kaleng ini mempunyai nilai gizi yang sangat tinggi dan berbagai vitamin di dalamnya. Mungkin bisa ke bawah. Hal tersebut dapat diartikan bahwa konsumsi ikan kaleng di Indonesia cukup ramai peminatnya. Oleh karena itu, dari pihak manajemen PT Samyun Fish sendiri ingin merancang simulasi lini produksi pembuatan ikan kaleng dengan menggunakan aplikasi FlexSim. Untuk hal ini bertujuan untuk mengetahui lokasi bottleneck dan mengukur produktivitasnya sehingga memudahkan dalam menganalisis apakah sistem yang sudah dirancang perlu dilakukan tindakan perbaikan untuk mengatasi permasalahan kemacetan pada proses produksi. FlexSim di sini ada juga pengertian dari FlexSim yang merupakan simulasi untuk menirukan atau memperagakan berbagai macam proses ataupun fasilitas yang ada di dunia nyata dengan basis 3D. Oleh karena itu, PT Samyun Fish merancang simulasi lini produksi ikan kaleng dengan menggunakan aplikasi FlexSim agar lebih efektif dan efisien. Untuk dalam menyelesaikan permasalahan menggunakan model simulasi, model produksi ikan kaleng dibantu dengan software FlexSim sesuai dengan modul 4B sendiri. Mesin simulasi di sini lengkap dan inovatif yang tersembunyi di belakang control drag and drop.
daftar drop and down, dan banyak keistimewaan intuitif lainnya yang membuat FlexSim dapat diakses untuk siapa saja yang ingin bereksperimen dengan model. Untuk tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu untuk mengetahui lokasi bottleneck serta tingkat produktivitas perusahaan berdasarkan persentase idle dan kuantitas produk. Dan berdasarkan hasil penelitian tersebut, tingginya nilai processing suatu mesin menyebabkan rendahnya nilai idle suatu mesin. Begitupun sebaliknya, sesuai dengan yang tadi abstrak teman saya sampaikan. Sehingga hasil dari penelitian ini dapat digunakan untuk memaksimalkan tenaga kerja yang dimiliki dan dapat memenuhi permintaan konsumen serta meningkatkan kepuasan konsumen. Lalu di sini ada metodologi penelitian. Di sini ada pengertian FlexSim sesuai tadi referensi yang kami ambil. Untuk yang pertama di sini ada tahap pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah mengambil dari data PT Saminvis sehingga didapatkan data sekunder. Data ini akan menjadi input pada pengolahan data. Data-datanya tersebut antara lain di sini ada 4. Yang pertama ada data layout lantai kerja, lalu ada data kegiatan pada stasiun kerja, lalu ada data material handling, dan yang terakhir data waktu pengamatan dan breakdown. Baik, saya lanjutkan. Di sini juga terdapat data. Yang pertama yaitu kegiatan inspeksi. Yaitu data yang pertama di sini adalah data pengamatan pengemasan. Di sini ada data dari 1 sampai 15 dengan angka yang pertama yaitu 26 sampai angka yang ke-15 yaitu 20. Selanjutnya di sini pada tabel 2.2 terdapat data inspeksi atau pemeriksaan. Sama saja 15 data, yaitu angka pertama 25 sampai angka ke-15 yaitu 22. Data ini kita dapatkan secara random. Lalu setelah melalui proses inspeksi, produk diarahkan menuju mesin combiner dengan bantuan conveyor yang akan mengirim produk ke mesin berbeda sesuai dengan warnanya. Mesin combiner berfungsi untuk menggabungkan produk yang lolos inspeksi dengan palet sebagai media pengepakan. Proses ini memerlukan waktu selama 60 detik. Lalu selanjutnya yang kedua, di sini ada tahap pengolahan data. Data yang telah dikumpulkan kemudian akan diolah untuk menentukan model simulasi dengan software FlexSim tersebut. Berikut ini yaitu langkah-langkah penyelesaiannya. Dimulai dari lalu kita lakukan studi literatur dan studi lapangan. Selanjutnya kita merumuskan suatu masalah, lalu kita menentukan batasan masalahnya, tujuan penelitian, dan manfaat dari penelitian ini. Selanjutnya di sini kita kumpulkan 4 data tadi yaitu yang sudah disebutkan oleh partner saya. Selanjutnya kita olah data tersebut menggunakan software FlexSim, lalu kita lakukan verifikasi apakah data tersebut valid atau tidak. Jika tidak, akan mengulang ke proses pengumpulan data. Lalu selanjutnya jika valid maka akan berlangsung ke hasil dan pembahasan. Selanjutnya di sini terdapat kesimpulan dan saran, dan yang terakhir, proses terakhir yaitu selesai. Lalu bab 3 di sini membahas tentang hasil dan pembahasan. Yang pertama di sini ada model. Berikut merupakan layout yang sudah kami buat pada software FlexSim. Nah, berikut merupakan model yang sudah kami buat pada software FlexSim sesuai dengan studi kasus yang kita temukan. Di sini ada source, yaitu kita ganti namanya menjadi sumber produk. Lalu di sini terdapat QW atau antrian. Kita jadikan produk kita dengan nama ikan tuna dan ikan sarden. Lalu selanjutnya di sini terdapat prosesor, yaitu pengemasan dan inspeksi. Lalu selanjutnya di sini terdapat conveyor, icon conveyor. Lalu selanjutnya di sini ada sumber palet, yaitu terbuat dari source juga. Lalu di sini terdapat mesin combiner. Lalu di sini terdapat QW atau antrian. Lalu di sini kita menggunakan ASR Faisal 1.
Lalu untuk icon yang berbentuk lemari ini kita menggunakan rak, yaitu menjadikan rak 1 dan rak 2. Selanjutnya di sini kita memberikan operator 1 dengan task executor operator, lalu selanjutnya ada dispatcher dari task executor juga, lalu ada task executor, lalu di sini terdapat transporter yang berlambangkan seperti ini. Lalu sudah kita temukan hasilnya. Lalu setelah kita buat layoutnya, lalu kita masukkan data-data tadi yang awalnya kita lakukan pemrograman dari dua data tadi. Nah, itu ini yang pertama, data pengemasan kita masukkan ke pengemasan, icon pengemasan. Lalu yang kedua yaitu di sini ada data pengamatan inspeksi, lalu kita masukkan ke combiner yang kita ganti nama dengan inspeksi. Lalu yang kedua di sini terdapat tahap verifikasi dan validasi, dilakukan untuk menilai kebenaran mengenai teori dengan fakta agar didapatkan hasil yang valid. Maka dilakukan proses simulasi model dengan menggunakan software flexing tersebut. Verifikasi di sini yaitu model yang telah dibuat diverifikasi apabila terjadi error atau tidaknya. Model yang mengalami error harus mengulang pembuatan model awal simulasi. Hasil running dari model yang telah dibuat terhadap kondisi stasiun kerja packaging tersebut tidak memunculkan error pada sistem konsol, sehingga model telah memenuhi tahap verifikasi. Lalu selanjutnya di sini ada tahap validasi. Validasi dilakukan secara statistik dengan menggunakan tahap expert fit pada pemrograman FlexSim yang tadi. Validitas menyatakan bahwa hasil pengolahan data telah benar atau belum memenuhi persyaratan. Jika hasil yang dihasilkan valid, maka akan ke tahap selanjutnya. Tujuannya agar membuat data konsisten, akurat, dan lengkap. Atau dengan kata lain, diperlukan validasi kejelasan dan detail data untuk mengurai segala cacat proyek atau penelitian. Berikut merupakan gambar 3.2 yaitu Automated Fitting Result Expert Fit, yaitu kita sudah melakukan proses expert fit pada data pengemasan dengan analisa, yaitu hasil generate distribution yang menunjukkan 3 model tersebut, model distribusi tersebut dengan relatif skor paling tinggi yaitu pada beta dengan relatif skor 97,58, itu yang terbesar. Lalu yang di urutan kedua terdapat Johnson SB dan Erlang. Hasil evaluasi menunjukkan indikator good, evaluation menunjukkan indikator good atau baik, sehingga distribusi dapat dikatakan valid dan simulasi dapat dilanjutkan. Nah, pada tahap selanjutnya distribusi beta dipilih untuk mempresentasikan simulasi karena memiliki relatif skor yang paling tinggi. Setelah dilakukan pengolahan data, didapatkan nilai distribusi beta seperti berikut yang akan digunakan sebagai input process time pada kegiatan tersebut. Lalu selanjutnya di sini kita ke tahap output simulasi. Di sini terdapat gambar 3.3 yaitu dashboard WIP atau work in process dengan analisa, yaitu diketahui jumlah pekerjaan yang sedang berlangsung atau banyaknya produk yang masih diproses pada sumber produk, sumber palet, ikan tuna, gudang sementara 1 dan gudang sementara 2 sebanyak 0. Pada inspeksi mesin packaging 1 dan mesin packaging 2 sebanyak 1, pada ikan sarden sebanyak 400 dan pada rak 1 sebanyak 169 serta pada rak 2 sebanyak 21. Selanjutnya di sini kita ke dashboard state bar. Ini output keduanya yaitu dengan analisa diketahui presentasi idle, processing, dan blocked pada setiap fixed resource. Sumber produk dan sumber palet memiliki presentasi blok sebesar 46,39% dan 7,97%. Pengemasan memiliki presentasi idle sebesar 34,53% dan presentasi processing sebesar 65,sekian%. Inspeksi memiliki presentasi idle sebesar 29,sekian% dan presentasi processing
sebesar 70,08%. Mesin packaging 1 memiliki presentasi idle sebesar 0,74% dan persentase processing sebesar 99,26%. Mesin packaging 2 memiliki presentasi idle sebesar 0,22% dan presentasi processing sebesar 98,78%. Rak 1 dan rak 2 memiliki presentasi idle sebesar 0 karena tidak ada kemacetan. Lalu selanjutnya di sini kita ke analisis output. Mungkin analisis outputnya sama seperti pada tahap ketiga tadi, yaitu berdasarkan output simulasi didapatkan jumlah order banyak yang masih diproses ada pada ikan sarden, yaitu sebanyak 400 produk. Lalu dashboard WIP-nya menunjukkan persediaan masih terdiri atas barang-barang yang belum selesai atau barang yang masih memerlukan perakitan atau proses lebih lanjut, sehingga barang tersebut masih harus melalui proses lebih lanjut agar menjadi barang yang siap jadi dan siap dikirim ke pelanggan. Selanjutnya di sini diketahui pula bahwa mesin packaging 2 mendapatkan tingkat produktivitas paling tinggi karena memiliki presentasi idle terkecil ya sebesar 0,22% dan presentasi processing sebesar 99,78%. Artinya di sini mesin packaging 2 memiliki tingkat kemacetan paling rendah apabila dibandingkan dengan proses atau entitas yang lain. Mungkin langsung ke kesimpulan. Baik, untuk kesimpulan sendiri di sini mengenai analisa kemacetan atau bottleneck aktivitas stasiun kerja packaging produk ikan kaleng PT Samiun Fish, di mana terdapat waktu yang kurang dalam aktivitas stasiun kerja packaging. Untuk melakukan pemecahan masalah penentuan tersebut dan mengetahui produktivitas stasiun kerja packaging untuk produk ikan kaleng pada PT Samiun Fish menggunakan software FlexSim yang mengeluarkan output simulasi dari pemulasaran model yang diteliti. Di antaranya yaitu dapat diketahui jumlah pekerjaan yang berlangsung yang WIP dan juga mengetahui idle dan serta proses time. Dari stasiun kerja tersebut dapat diketahui bahwa jumlah produk terbanyak yang masih diproses ada pada ikan kaleng sarden, yaitu sebanyak 400 produk, dan diketahui pula bahwa mesin packaging 2 mendapatkan tingkat produktivitas paling tinggi karena memiliki persentase idle sebesar 0,22% dan persentase processing-nya sebesar 99,78%. Berdasarkan hasil pengamatan tersebut diketahui adanya kemacetan yang disebabkan oleh komponen yang kurang sesuai. Komponen yang kurang sesuai tersebut menyebabkan downtime yang berakibat terjadinya bottleneck atau kemacetan. Selain itu juga masih ditemukannya waktu menganggur, yaitu idle time yang tinggi dan terjadi pada proses pengemasan sebesar 34,53%. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa hal yang harus ditindaklanjuti ialah pada proses ikan kaleng sarden dengan permasalahan komponen yang kurang sesuai. Untuk saran kepada perusahaan sendiri ialah pihak pengembangan sumber daya karyawan bisa mungkin lebih diteliti lagi dalam proses setup dan melakukan pelatihan kerja ataupun pemberdayaan psikologi karyawan dengan memperhatikan umur karyawan dan komponen yang dipakai, sehingga pada saat stasiun sedang beraktivitas sumber daya karyawan yang ada siap bekerja serta komponen dan mesin sudah dipastikan siap pakai. Selain itu perusahaan dapat meninjau kembali layout lantai produksi packaging karena hal tersebut dapat mempengaruhi produktivitas dan menghindari kemacetan pada lantai produksi. Mungkin sekian presentasi modul 4B dari kelompok 50, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.